Saya Pendeta Deborah Dumasis Yani Bartambunan dari CBM 7 TV dalam acara WTM atau Wisdom in the Morning. Setiap pagi pukul 5, saudaraku, saya selalu mengajak saudara untuk membahas kitab Amsal. Dan sebaiknya saudara terus membaca seumur hidup, satu pasal minimal setiap hari. Maka firman Tuhan dari Amsal ini akan memberikan saudara pengetahuan tentang karakter Tuhan, karakter Kristus. Dan ketika karakter Kristus ada di dalam kita, maka kita akan menerima berkat-berkat yang luar biasa. Saudaraku, hari ini adalah tanggal 7, maka Amsal yang saya buka adalah pasal 7. Dan saya membagikan rema dari ayat 24 sampai 27. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan kedunya orang mati, yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Nah, saudaraku, rema yang saya dapatkan di sini, jalan perempuan-perempuan itu maksudnya di ayat-ayat sebelumnya adalah orang yang asing, maksudnya orang yang licin, mulutnya berayu-rayu. Ini bisa berbicara orang sundal, atau wanita jalang, atau wanita-wanita yang tidak takut akan Tuhan. Dikatakan, janganlah hatimu membelok. Biasanya wanita-wanita pelacur ini, saudaraku, wanita-wanita sundal ini memiliki sikap kadangkala berlebihan di dalam cara berpakaian, cara bermake up, dan juga dalam cara melayani orang. Sehingga tanpa disadari orang-orang yang tak berpengalaman, maka laki-laki banyak terjebak kepada rayuan maut yang dilakukan wanita-wanita jalang. Firman Tuhan ini memperingatkan supaya kita tidak mau disesatkan, tidak masuk ke jalan-jalan wanita jalang, tidak bergaul dengan pelacur, tidak mau dirayu oleh wanita-wanita sundal. Dikatakan banyaklah orang yang gugur ditewaskannya. Benar saudara, kalau kita tahu ada banyak datang kepada saya wanita-wanita yang baik, saudaraku, tetapi dia menangis, mengatakan bahwa dia sedang kena penyakit. Dia tidak pernah pergi berselingkuh, tetapi suaminya rupanya pergi ke pelacuran, sehingga istrinya mendapat penyakit. Bukan saja si suami yang kena penyakit, istri pun ikut. Bahkan lebih mengerikan, bisa anak pun kena penyakit. Maka dikatakan sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Ini bukan hanya berbicara penyakit ringan, bahkan juga kadang menjadi kanker serviks. Tentu bukan semua orang yang kena kanker serviks maksud saya, tapi dampak daripada perzinahan, persundalan itu sangat banyak. Nah, rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Kematian orang di dalam perzinahan, persundalan, saya yakin bukan suatu kematian yang kudus, bukan suatu kematian yang membahagiakan hati, membanggakan hati. Apabila seseorang mati di dalam persundalan, pasti ini menjadi suatu hal yang akan menyedihkan, menyusahkan keluarga yang ditinggalkan. Nah, belum lagi saudaraku, kadangkala ketika seseorang suami pergi ke dalam pelacuran, tentu dia harus bayar. Kalau dia pegawai biasa, uang pas-pasan, akhirnya
dia akan memakai ya apa yang seharusnya keperluan keluarga. Ketika dipakai keperluan keluarga untuk pelacuran, terjadilah cekcok, terjadi kebutuhan, terjadilah hal-hal yang seharusnya cukup menjadi tidak cukup. Akhirnya timbul pikiran mencuri, korupsi, hutang sana sini. Nah, ini saudaraku, betapa dikatakan ini menurun ke ruangan maut. Akhirnya orang yang banyak hutang, sana sini jantungan, mati juga. Dan juga di dalam kekurangan, orang yang korupsi akhirnya harus ditangkap polisi, masuk di penjara, ruangan maut juga. Oleh karena itu saudaraku, mari bukan hanya pria, semua gender, wanita atau pria, hindarilah yang namanya pelacuran, persundalan, perselingkuhan. Fokuslah kepada pasanganmu masing-masing. Berdoalah kepada Tuhan. Ketika pasangan suami istri bisa saling fokus, maka kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang sempurna dikaruniakan Tuhan kepada setiap pasangan. Demikianlah saudaraku, jauhilah pelacuran. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Rema dari kitab Amsal pasal 7 hari ini. Jangan lupa setiap hari bukalah kitab saudara. No Bible, no breakfast. Sampai jumpa besok pagi. God bless you.